Shalom anak-anak, perkenalkan nama Ibu Lenda Ingrid Victoria Parjer. Ibu akan membawakan sesi tentang perpustakaan. Nah, bisa kalian lihat pada slide yang ada tampil di layar masing-masing. Yang pertama kita akan melihat tentang pengertian perpustakaan. Pengertian perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Kemudian, tujuan dari perpustakaan yaitu membantu para siswa-siswi dan juga guru untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, segala bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah harus dapat menunjang proses dari pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah. Adapun beberapa fungsi dari perpustakaan, yang pertama, memperkaya pengalaman belajar sekolah. Yang kedua, menanamkan kebiasaan belajar mandiri. Yang ketiga, membantu para siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah. Dan yang keempat, membantu guru menemukan sumber-sumber belajar sebagai referensi. Nah, sekarang kita akan melihat secara khusus struktur organisasi perpustakaan sekolah kita, yaitu Sekolah Lentera Harapan Kampung Harapan. Penanggung jawab dari organisasi perpustakaan sekolah kita adalah kepala sekolah kita sendiri, yaitu Pak Fred Samuel Koiroa, dan juga kepala perpustakaannya adalah Ibu Lenda Ingrid Victoria Parjer, yaitu Ibu sendiri. Nah, untuk sarana prasarana dan koleksi perpustakaan, yang pertama kita memiliki buku mata pelajaran dari setiap kelas. Jadi buku mata pelajaran yang akan kalian pakai untuk belajar di kelas masing-masing, mulai dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12, semua buku mata pelajaran itu tersedia di perpustakaan. Biasa sistemnya kalau saat pembelajaran di sekolah, saat bel sebelum mulai, kalian akan meminjam buku di perpustakaan. Dan setelah pembelajaran selesai, kalian akan mengembalikannya di perpustakaan. Namun nanti itu akan kembali dilakukan saat kalian sudah kembali lagi untuk belajar di sekolah. Kemudian kita juga memiliki buku-buku bacaan seperti novel, cerpen, komik yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Jadi kalian bisa datang saja sendiri nanti ke perpustakaan saat sudah masuk sekolah, lalu kalian akan memilih buku bacaan mana kira-kira yang bisa kalian baca atau yang kalian minati. Tapi ada beberapa buku juga yang hanya bisa dibaca di dalam perpustakaan, tidak bisa dipinjam di luar. Kemudian perpustakaan kita juga memiliki buku referensi pembelajaran seperti ensiklopedia, koleksi buku dari Balai Bahasa Papua. Nah, koleksi buku dari Balai Bahasa Papua ini adalah buku-buku mengenai cerita-cerita yang ada di dalam provinsi Papua. Bukan hanya cerita-cerita rakyat, namun ada juga puisi-puisi yang diciptakan oleh anak-anak yang bersekolah di Papua. Kemudian ada juga beberapa informasi dari wilayah-wilayah yang ada di provinsi Papua khususnya. Kemudian ada juga kamus dari setiap mata pelajaran. Jadi bukan hanya kamus bahasa Inggris maupun kamus bahasa Indonesia, tapi ada juga kamus kimia, kamus fisika, kamus PJOK, kamus prakarya, dan lain-lain. Kemudian kita juga memiliki majalah edisi lengkap National Geography yang selalu diupdate setiap bulannya. Jadi kalian pasti tidak akan terlambat informasi untuk mengetahui hal-hal yang ada di luar sana jika kalian rajin-rajin datang ke perpustakaan dan membaca koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Ada juga koran edisi per hari yang kita setiap hari update. Jadi kalian bisa mengetahui informasi apa yang terjadi khususnya di Kota Jayapura dan Provinsi Papua, karena koran yang kita taruh di perpustakaan untuk kalian baca adalah koran dari edisi Cendrawasih Pos harian. Lalu ada juga permainan. Nah, permainan sendiri ini ada 3 jenis permainan, yaitu permainan catur, permainan puzzle, permainan congklak. Dan sudah pasti permainan ini
saat dimainkan di perpustakaan harus atas izin oleh petugas perpustakaan. Juga tidak dimainkan begitu saja, tapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat kalian memainkan permainan tersebut. Seperti saat jam istirahat saja. Kalau jam mata pelajaran, kalian tidak bisa datang ke perpustakaan untuk memainkan permainan-permainan tersebut. Lalu ada juga ruangan audiovisual yang dapat digunakan untuk pembelajaran kelas di perpustakaan. Nah, jadi khusus untuk beberapa kelas yang mungkin ingin memiliki waktu yang intens bersama dengan guru atau ingin memerlukan layar PPT untuk presentasi dan lain-lain, atau memutarkan video atau menonton film, kalian bisa datang ke perpustakaan izin untuk memakai ruangan audiovisual yang ada di perpustakaan. Lalu ada juga hasil karya siswa dan guru yang telah dipilih untuk terpajang di perpustakaan sebagai referensi. Jadi biasanya itu kalau misalnya saat kalian melakukan sumatif juga formatif, yang hasil-hasilnya itu istilahnya yang mendapatkan nilai yang bagus dan juga yang kami lihat dapat terpenuhi untuk dapat menjadi referensi untuk adik-adik kalian nanti, kami pajang di perpustakaan. Juga beberapa alat peraga, contohnya seperti makalah-makalah, hasil clipping, buku resep makanan, itu kami bisa pajang di perpustakaan untuk dapat dilihat oleh siswa-siswa yang lainnya sebagai bahan referensi. Nah, kemudian ada juga aturan dan ketentuan pemakaian perpustakaan. Yang pertama, wajib membawa kartu perpustakaan saat berkunjung. Hal ini dilakukan saat nanti kalian sudah masuk sekolah seperti biasa. Kemudian yang kedua, bila kartu perpustakaan hilang, segera datang melapor ke petugas perpustakaan untuk diganti dengan kartu yang baru. Lalu yang ketiga, turut menjaga kebersihan dan keberadaan fasilitas semua koleksi perpustakaan. Yang keempat, siswa tidak diperkenankan untuk print, fotokopi, dan mengambil kertas HVS. Jadi walaupun di perpustakaan ada printer, ada tempat untuk fotokopi, ada kertas HVS, ada speaker, dan lain-lain alat-alat dan sarana yang mungkin bisa menunjang pembelajaran kalian di kelas, kalian tidak dapat meminjam itu di perpustakaan atau numpang di perpustakaan, karena hal-hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh petugas perpustakaan dan atas izin dari guru-guru kalian saja. Juga kalian nanti tidak diperkenankan menggunakan HP di perpustakaan tanpa pengawasan dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kalian datang ke perpustakaan untuk mencari sumber pembelajaran lewat internet, kalian menggunakan HP, kalian tidak dapat memakai HP tersebut jika tidak ada pengawasan, jika guru kalian tidak ikut datang ke dalam perpustakaan atau tidak ibu guru Lenda atau petugas perpustakaan tidak mendapat not dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian karena ada aturan dan ketentuan, maka ada juga sanksi-sanksi yang dapat berlaku jika kalian melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti yang pertama itu, setiap keterlambatan pengembalian buku akan dikenakan denda per hari. Jadi kalau misalnya kalian sudah kembali masuk ke sekolah dan dapat meminjam buku untuk dibaca di rumah, biasanya aturan peminjaman buku cerita seperti novel dan lain-lain, buku bacaan itu 1 minggu waktunya. Nah, kalau misalnya kalian meminjamnya batas waktu 1 minggu, tapi kalian mengembalikannya itu lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka kalian akan denda. Untuk denda 1 harinya itu berlaku Rp500 untuk siswa dan Rp1.000 untuk guru. Sedangkan kalau buku pelajaran yang kalian pinjam di rumah, waktunya itu cuma 1 hari saja. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengembalikannya besok hari ketika kalian pinjam, maka kalian terhitung denda juga Rp1.000. Itu khusus untuk buku mata pelajaran. Lalu ada juga buku yang hilang atau rusak. Karena kelalaian peminjam, wajib digantikan dengan buku yang sama atau membayar dengan harga buku yang sama. Jadi jika kalian meminjam buku terus saat nanti kalian kembalikan bukunya itu dalam posisi rusak seperti robek atau tercoret atau hilang, maka kalian wajib mengganti buku yang sama kepada perpustakaan. Kalau misalnya kalian mencari buku tersebut di toko-toko buku yang ada di Kota Jayapura atau Sentani, ini tidak ada bukunya,
maka kalian cek saja harga bukunya itu berapa di internet. Nah, harga buku itu, uangnya itu yang kalian serahkan ke perpustakaan. Nanti kami dari pihak perpustakaan yang akan membelinya secara online untuk memesannya kembali buku yang telah kalian hilangkan atau kalian rusaki itu. Kemudian yang ketiga, penggantian kartu perpustakaan yang hilang atau yang rusak karena kelalaian anggota akan dikenakan tarif sebesar 10.000. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi terkait dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di perpustakaan. Saat kalian masuk ke perpustakaan itu kan tidak bisa sembarang. Wajib menunjukkan kartu perpustakaan kalian, atau kalau kalian mau meminjam buku wajib menunjukkan kartu perpustakaan kalian. Jika kalian kartunya hilang atau rusak, berarti kalian wajib mengurus kartu baru dan dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Nah, sekian dan terima kasih sesi perpustakaan yang bisa Ibu bawakan di hari ini. Nanti untuk lebih lengkapnya kita dapat bertemu kembali di sekolah dan kita akan menjalani aktivitas kita di perpustakaan, lalu kalian bisa melihat dan kalian mulai akan terbiasa dengan sistem yang ada di dalam perpustakaan. Nah, selamat siang, semoga Tuhan Yesus memberkati.